Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kabar pertama. Jose Mourinho, United adalah United. Tidak masalah jika mereka dalam masa transisi, rasa hormat tetap ada karena sejarah, gelar, dan mentalitas mereka. Petik 2. Respek untuk salah satu pelatih terbaik Manchester United. Kabar selanjutnya, awal mula persaudaraan Manchester United dan Real Madrid terjalin. Sebuah benang emosional sejarah luar biasa antara kedua klub ini dimulai saat semifinal Piala Eropa pada bulan April tahun 1957, skuad muda Manchester United dengan usia rata-rata hanya 21 menghadapi Galacticos Real Madrid dan kalah secara agregat 5-3. Meskipun kalah, Santiago Bernabeu sangat terkesan dengan gaya permainan United. Dia sangat mengagumi Sir Matt Busby sehingga dia bahkan menawarinya pekerjaan, tetapi Busby menolak, bertekad untuk memimpin United menuju kejayaan Eropa. 10 bulan kemudian, Manchester United hancur oleh bencana udara Munich, yang merenggut nyawa 8 pemain muda, 3 anggota staf, dan 10 lainnya, sementara melukai banyak lagi. Mimpi Sir Matt Busby menaklukkan Eropa tampak hancur. Tahun itu, Real Madrid memenangkan Piala Eropa. Bernabeu mendedikasikan kemenangan untuk teman-temannya yang gugur dari Manchester dan bahkan menawarkan trofi ke United dan Manchester United dengan hormat menolaknya. Real Madrid ingin membantu Manchester United pulih dari bencana udara Munich dan berusaha meminjamkan salah satu pemain terbaik dunia pada saat itu, Alfredo Di Stefano, The Blonde Arrow, untuk musim 1958-1959. Namun, kesepakatan itu gagal karena kekhawatiran dari FA Inggris. Mereka membuat sebuah pena peringatan, berjudul Champions of Honor, yang menampilkan nama-nama mereka yang hilang di Munich. Itu dijual di Spanyol untuk menggalang dana bagi United. Real Madrid juga menawarkan yang terluka dan berduka untuk pulih di fasilitas mewah mereka di Spanyol, gratis. Keuangan Manchester United juga terpukul. Untuk membantu dengan ini Real Madrid mengadakan rangkaian penggalangan dana persahabatan antara dua tim. Madrid datang untuk bermain United kurang dari setengah biaya normal mereka, $12.000 pada saat seluruh dunia berteriak untuk melihat mereka beraksi. United memenangkan trofi pasca Munich pertama mereka dengan Piala FA pada tahun 1963 diikuti oleh gelar Liga dan Piala Eropa pada tahun 1968 mengalahkan Madrid di semifinal. Bernabeu berkata, "Saya senang mereka juara." Ikatan antara kedua klub ini bukan hanya tentang pertukaran manajer atau pemain, itu jauh lebih dalam dari itu. Tidak ada klub saingan yang bisa berbagi koneksi sekuat ini. 67 tahun sejak dan tragedi Munich masih membuat duri kami menggigil, tetapi menyenangkan mengetahui bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami mendapat dukungan saat itu, dukungan yang hanya tumbuh selama bertahun-tahun, membantu kami menjadi salah satu dari 3 klub teratas di dunia. Di era sepak bola yang dikomersialkan dan dewan sering terputus dari esensi klub, kita mungkin hanyut dari nilai-nilai inti kita. Tetapi tidak ada yang bisa mengambil persatuan yang telah kami tunjukkan selama bertahun-tahun, alasan kami disebut Manchester United. Itu sebabnya kebanyakan penggemar yang mendukung Manchester United maka akan mendukung Real Madrid. Glory Glory Man United, beristirahatlah dalam damai, Busby Babes. Kabar selanjutnya, Jose Mourinho tetap menjadi satu-satunya pelatih dalam sejarah yang menang Liga Champions UEFA, Liga Eropa UEFA, Liga Konferensi UEFA, Piala Super UEFA. Emerson Palmieri tetap menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang menang Liga Champions UEFA, Liga Eropa UEFA, Liga Konferensi UEFA, Piala Super UEFA. Kabar selanjutnya, breaking news, Manchester United sempat mempertimbangkan untuk merekrut Gyökeres pada bulan Januari, namun Sporting enggan menjualnya di pertengahan musim dan harus mengajukan tawaran sebesar 83 juta pound. Sporting diketahui bersedia melepas Victor Gyökeres dengan harga mendekati 60 juta pound di bursa transfer musim panas mendatang. Peter Holt, Sky Sports. Kabar selanjutnya, klausal rilis kontrak Harry Kane dari Bayern Munich akan turun dari 67 juta pound menjadi 54 juta pound selama tahun depan. BILD, Sir Jim Ratcliffe akan senang jika Manchester United mengontrak Harry Kane. Graham Bailey. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, itu adalah keputusan saya untuk tidak mengontrak lebih banyak pemain di bulan Januari. Kami sangat berhati-hati dengan transfer karena kami melakukan beberapa kesalahan di masa lalu. Mengubah segalanya selama musim tanpa pemain baru adalah bahaya bagi seorang pelatih, tetapi saya mengambil risiko ini karena pada akhirnya itu akan terbayar.
Petik 2. Kalau jadi karyawan ya gitu, harus bisa menutupi kebobrokan pemilik atau atasan tempat kita bekerja. Jadi ingat dengan Jurgen Klopp yang selalu mengatakan jargon, kita puas dengan skuad yang sudah ada. Kabar selanjutnya, di bursa transfer Januari, Manchester United tidak mendatangkan satu penyerang baru. Nama Randal Kolo Muani dan Mathys Tel gagal direkrut. Nama-nama yang tersisa di lini depan skuad utama hanya Amad Diallo, Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee dan Rasmus Hojlund. Namun Manchester United masih memiliki penyerang yang berusia 17 tahun, Chido Obi Martin yang tidak bisa berhenti mencetak gol. Dia telah mencetak 10 gol dalam kemenangan 14-3 untuk Arsenal U16 vs Liverpool musim lalu, 28 gol dalam 10 pertandingan Arsenal U18, dan hat-trick 14 menit ke debut United U18 pada bulan Oktober. Melihat situasi ini, apakah sudah saatnya Chido Obi Martin diberi kesempatan? Apakah dia bintang berikutnya? Kabar selanjutnya, breaking news. West Ham telah mengidentifikasi Rasmus Hojlund sebagai target potensial untuk musim panas. Manchester United siap untuk menjualnya seharga sekitar 40 juta pound plus bonus. Franz Fletcher, terlalu gegabah jika Manchester United setuju menjual para pemain ke sesama tim Liga Premier karena mereka akan menjadi bumerang untuk Manchester United seperti kasus Welbeck yang selalu menjadi batu sandungan Manchester United. Kabar selanjutnya, 15 anak ajaib yang mampu mewujudkan misi 21 Manchester United, menurut pakar Daily Mail. 1. Cole Palmer. 2. Lamine Yamal. 3. Nico Williams. 4. Giovanni Quenda. 5. Severe Naipan. 6. Mandela Keita. 7. Kenan Yildiz. 8. Samu Agehowa. 9. Rodrigo Mora. 10. Ousmane Diomande. 11. Antonio Silva. 12. Martin Fernandes. 13. Pau Cubarsí. 14. Konrad Harder. 15. Rooney Bardghji. Siapa yang inginkan bergabung dengan Manchester United dari 15 nama tersebut? Kabar selanjutnya, kesalahan terbesar Erik ten Hag adalah melepaskan David De Gea dan mendatangkan Andre Onana. Kabar selanjutnya, Ruud van Nistelrooy. Sungguh istimewa bisa kembali ke sana Old Trafford. Saya memiliki sejarah sebagai pemain, asisten dan interim. Ruben Amorim tentang tidak mempertahankan Ruud van Nistelrooy sebagai bagian dari staf kepelatihannya. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas dan saya menjelaskan bahwa saya punya tim sendiri, saya akan melanjutkan dengan cara yang sama. Saya tidak akan menempatkan orang seperti Ruud, legenda klub ini, di posisi paling bawah hierarki staf. Jadi itu keputusan yang jelas. Sangat mudah dijelaskan dan dia menanggapinya seperti orang yang berkelas, seperti dirinya. Ruben Amorim tentang apakah Rashford mengatakan kepadanya bahwa dia tidak setuju dengan caranya memandang sepak bola, tidak, Anda tahu, saya juga, tetapi bukan seperti itu yang terjadi. Itu adalah sesuatu yang Anda rasakan sebagai pelatih dan sebagai pemain. Jadi itu, benar-benar normal, itu terjadi pada banyak pelatih. Saya di sini untuk mengatakan bahwa itu adalah keputusan saya. Seperti Tik Malacia dan Anthony, itu adalah keputusan saya untuk melakukan peminjaman ini dan mempertahankan beberapa pemain, bahkan tanpa transfer. Itu adalah keputusan saya. Amorim tentang apa yang dia pikirkan tentang situasi saat ini, sangat sulit, seperti halnya kami terkadang kalah. Saya mengerti bahwa ada banyak pertandingan tanpa latihan, tetapi bahkan dalam konteks ini, saya merasa kami harus bermain lebih baik. Satu hal yang saya pelajari adalah bahwa di saat baik atau buruk, pikiran saya begitu jernih sehingga saya membuat keputusan yang sama tanpa mengkhawatirkan hal-hal lain. Saya hanya ingin membantu tim menang, dan saya tahu kami dapat membalikkan keadaan. Saya tahu kami harus bertahan sekarang karena dalam sepak bola, ketika Anda tidak menang, Anda akan mendapat masalah. Lisandro Martinez bersama ayahnya. Cepat sembuh Licha, bek yang luar biasa, Anda kembali menjadi pria yang lebih kuat. Kabar selanjutnya, Gabriele Biancheri telah terlibat langsung dalam 17 gol dalam 17 pertandingan di semua kompetisi sejauh ini musim ini. @Statmandave, Game on Our Academy. Kabar selanjutnya, next match, The Emirates FA Cup, Round 4, Manchester United vs Leicester City, Old Trafford, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Kick-off jam 5 waktu Indonesia Timur. Referee, Andrew Matley. Live di video, Kvision dan MNC Vision. Fokus next match laga nanti malam. Welcome back home Ruud.
Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tertarik untuk mengontrak Giovanni Quenda saat dia mencari bek sayap baru kedua. Harga yang diminta Sporting adalah 50 juta pound untuk Quenda dan dia telah ditawarkan ke klub elit Eropa untuk musim panas. Ed Duncan Castle, kabar selanjutnya, Ruben Amorim sindir Rashford. Ini komentarnya, Ruben Amorim menilai Marcus Rashford mungkin kesulitan beradaptasi dengan metodenya. Ia menegaskan bahwa setiap pemain bisa tampil beda di bawah pelatih yang berbeda. Amorim berharap Rashford bisa menemukan chemistry dengan Unai Emery jika pindah ke Aston Villa. Sumber, Ruben Amorim Statement. Kabar selanjutnya, konferensi pers Ruben Amorim sebelum Leicester. Tentang Marcus Rashford. Marcus sekarang di Birmingham bersama Unai Emery, jadi Anda dapat mengajukan pertanyaan ini ke Birmingham. Tentang Lisandro Martinez dan Luke Shaw. Licha dalam situasi yang sulit, dia akan absen cukup lama, kami tidak tahu seberapa parah cederanya, tetapi itu akan memakan waktu. Luke memiliki satu masalah kecil di area yang berbeda dari cedera terakhir, jadi kami mencoba untuk berhati-hati dengan Luke. Tentang apakah Patrick Dorgu dan Aiden Heaven akan masuk dalam skuad besok. Kita lihat saja, kalian harus menunggu sampai besok tetapi mereka siap bermain dan merupakan dua solusi lainnya saat ini. Mengenai jendela transfer Januari, yang saya rasakan adalah klub ini butuh waktu, kami tahu urgensi tim saat ini, semua orang di sini tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti di masa lalu, di musim panas kita akan lihat. Kami sangat berhati-hati dengan transfer karena kami melakukan beberapa kesalahan di masa lalu. Mengenai posisi United di Liga, tidak, saya pikir ini adalah momen yang sulit untuk membalikkan keadaan hanya dalam beberapa pertandingan. Akan seperti itu, sangat sulit hingga akhir musim. Kami mengambil beberapa risiko, tetapi itulah cara yang kami inginkan untuk maju, kami ingin memenangkan beberapa pertandingan, kami punya waktu untuk berlatih karena saya selalu mengeluh, meningkatkan kemampuan para pemain, saya menginginkan tipe pemain tertentu dengan profil yang berbeda dan kami akan segera berubah. Mengenai apakah ia bisa berada di bawah tekanan, itu jelas, juga mengasyikkan. Saya tahu ketika saya memilih profesi ini, Anda memiliki risiko hasil. Mengubah segalanya di tengah musim tanpa pemain baru adalah hal yang berbahaya bagi pelatih, tetapi saya memiliki ide yang jelas tentang apa yang ingin saya lakukan dan saya mengambil risiko ini karena pada akhirnya itu akan membuahkan hasil. Saya tidak naif, saya sudah mengatakannya berkali-kali, ini adalah olahraga yang mengandalkan hasil dan kami berada dalam situasi yang sulit. Mengenai kualitas pemain dalam penyerangan. Kami harus menemukan pemain untuk bermain di posisi yang berbeda, Anda dapat melihat cara kami bermain, itu akan memakan waktu dan tidak menyelesaikan semua masalah, kami memiliki banyak tembakan di dalam kotak penalti dan menangkap satu pemain. Ahmad dapat mencetak lebih banyak gol, Bruno dapat mencetak lebih banyak gol, bahkan Kobbie Mainoo dapat mencetak lebih banyak gol dengan bermain di posisi itu di lapangan. Jadi, kami harus meningkatkan kemampuan sebagai tim, kami memiliki sedikit waktu, mari kita lihat di akhir musim. Kabar selanjutnya, Morgan Rogers tentang Marcus Rashford. Bisa bermain dengannya adalah sesuatu yang sangat saya nantikan. Saat saya mulai berkembang, dia mulai menjadi sosok utama di Inggris, dan dia adalah seseorang yang saya jadikan panutan sebagai pemain di posisi serupa yang ingin saya capai suatu hari nanti. John Townley 11. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim mengkonfirmasi jika Patrick Dorgu dan Aiden Heaven sudah siap bermain, namun masih menunggu sampai besok keputusannya apakah masuk skuad United atau tidak. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tentang kenapa United tidak aktif di bursa transfer Januari, mengubah segalanya di tengah musim tanpa pemain baru adalah hal yang berbahaya bagi pelatih, tetapi saya memiliki ide yang jelas tentang apa yang ingin saya lakukan dan saya mengambil risiko ini karena pada akhirnya itu akan membuahkan hasil. Itu adalah keputusan saya untuk melakukan itu. Kami sangat berhati-hati dengan transfer karena kami melakukan beberapa kesalahan di masa lalu. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim juga mengatakan jika dia masih mengandalkan Zirkzee dan Holland di lini depan. Amorim mengakui Chido Obi sangat berkembang sejak berlatih dengan tim utama, namun tidak ada penjelasan apakah dia akan masuk skuad hari ini atau tidak. Kabar selanjutnya, Sporting diketahui bersedia melepas Victor Gyökeres dengan harga mendekati 60 juta pound di bursa transfer musim panas mendatang. Manchester United sempat mempertimbangkan untuk merekrut Gyökeres pada bulan Januari, namun Sporting enggan menjualnya di pertengahan musim dan harus mengajukan tawaran sebesar 83 juta pound klausul pelepasan Peter Hall, Sky Sports.
Kabar selanjutnya, Ruben Amorim ketika ditanya tentang Nistelrooy. Pada saat itu saya bisa saja mempertahankan Ruud van Nistelrooy karena itu adalah hal yang baik bagi saya. Namun saya tidak akan menempatkan Ruud di depan orang-orang saya, apapun yang terjadi. Kemudian saya harus menempatkan orang seperti Ruud di urutan terakhir dalam staf saya, dan saya pikir itu tidak adil bagi Ruud. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, ini akan sangat sulit hingga akhir musim. Kami mengambil risiko yang Anda maksud tidak aktif di bursa transfer. Kami menginginkan sesuatu yang berbeda dalam tim, profil yang berbeda, itu adalah keputusan saya. Kami mengambil risiko, tapi inilah cara yang ingin kami lakukan. Kami ingin memenangkan pertandingan, kami punya waktu untuk berlatih, untuk meningkatkan kualitas pemain. Saya ingin tipe pemain tertentu dengan profil berbeda. Seperti yang saya katakan sejak hari pertama, saya harus mengambil keputusan akhir untuk setiap pemain yang masuk ke tim. Itu sangat jelas. Kami bekerja sama, artinya, saya tidak hanya menyebutkan nama. Saya menentukan profil dengan Jason Wilcox dan kemudian kami memiliki departemen perekrutan yang melakukan pekerjaan itu. Kami mencoba menemukan pemain yang tepat, dengan fisik yang tepat untuk kejuaraan Premier League ini, pemain muda, pemain yang lapar kemenangan. Terkadang kami tidak bisa menghabiskan banyak uang. Jadi itulah jenis profil yang kami cari dan Dorgu memiliki semua kemampuan untuk bermain di tim ini, untuk berkembang. Itu sama saja dengan Aiden, dia masih muda, dia berkaki kiri, dia adalah bek tengah, jadi itu adalah profil yang tepat untuk kami saat ini. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tentang tekanan yang kemungkinan akan meningkat, jelas, tapi juga saya menyukainya. Saya tahu ketika saya datang ke sini, saya melihat jadwal, saya melihat tim ini, keputusan saya untuk mengubah segalanya di tengah musim tanpa rekrutan baru adalah bahaya bagi seorang pelatih, tetapi saya memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang ingin saya lakukan dan saya mengambil risiko ini karena pada akhirnya itu akan membuahkan hasil, tapi saya tidak naif, saya sudah mengatakannya berkali-kali, ini olahraga tentang hasil dan kami berada dalam situasi yang sulit. Kabar selanjutnya, Amorim tentang Rashford yang akan kembali musim panas nanti, kami berjuang pada pekerjaan kami hingga musim panas ini, jadi saya fokus pada pertandingan ini. Marcus berada di Birmingham bersama Unai Emery, jadi Anda dapat mengajukan pertanyaan lain kepada manajer. Kami fokus pada pemain kami. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 7 Februari tahun 1970, tak puas hanya mencatatkan hat-trick, George Best mencetak 6 gol sekaligus ke gawang Northampton di ajang Piala FA dalam kemenangan telak 8-2. Kabar selanjutnya, Manchester United mengkonfirmasi bahwa Lisandro Martinez mengalami cedera cruciate ligamen saat melawan Crystal Palace. Berikut pernyataan dari Manchester United. Manchester United dapat mengonfirmasi bahwa Lisandro Martinez mengalami cedera cruciate ligamen pada pertandingan hari Minggu melawan Crystal Palace. Penilaian cederanya sedang berlangsung untuk menentukan pengobatan yang tepat dan jangka waktu rehabilitasinya. Semua orang di Manchester United mendoakan Lisandro Martinez agar tetap kuat dan pemulihannya sukses. Kami akan selalu mendukungnya. Kabar selanjutnya, prediksi starting 11 Manchester United untuk laga menghadapi Leicester dini hari nanti, via @ut.basis. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim mengatakan bahwa Patrick Dorgu dan Aiden Heaven bisa masuk skuad untuk menghadapi Leicester. Kita lihat saja nanti. Anda harus menunggu di hari pertandingan nanti, tapi mereka siap bermain dan mereka adalah dua solusi untuk membantu kami saat ini. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 7 Februari tahun 2021, Manchester United secara dramatis ditahan imbang Everton 3-3 dalam ajang Premier League. Skuad asuhan oleh Gunnar Solskjaer sebenarnya tampil gemilang di babak pertama dan berhasil unggul 2-0 lewat aksi Edinson Cavani dan Bruno Fernandes. Cavani menunjukkan kelasnya sebagai bomber kelas wahid lewat gol apik di menit ke-24. Tandukan kerasnya memanfaatkan umpan silang Marcus Rashford memaksa Robin Olsen memungut bola dari gawangnya. Everton nyaris berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-41 melalui Richarlison. Sayang tembakan pemain internasional Brasil itu masih bisa diselamatkan David De Gea. 4 menit berselang, malah Manchester United yang sukses menggandakan keunggulan. Tembakan akurat Bruno Fernandes ke pojok kanan gawang tak mampu dibaca Olsen. Everton membuat kejutan di awal babak kedua. Gol Abdoulaye Doucouré di menit ke-49 disusul gol James Rodriguez 3 menit kemudian membuat skor menjadi 2-2. Pertandingan berlangsung sengit sejak
Kedudukan sama kuat. Namun, United mampu merebut keunggulan kembali menjadi 3-2 berkat sundulan Scott McTominay di menit ke-70. Everton tak mau menyerah begitu saja. Kerja keras skuad arahan Carlo Ancelotti akhirnya mendapat keajaiban di masa injury time. Dominic Calvert-Lewin berhasil memanfaatkan umpan sepak pojok untuk menyamakan skor 3-3. Hasil imbang pun bertahan hingga laga usai. Susunan pemain: Manchester United 4-2-3-1, David De Gea, Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Paul Pogba, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Edinson Cavani. Everton 11 4-3-3, Robin Olsen, Lucas Digne, Ben Godfrey, Michael Keane, Mason Holgate, Abdoulaye Doucoure, Tom Davies, Andre Gomez, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, James Rodriguez. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.